Terus ini kan konteksnya gue ngasih contoh yang orang pasangan yang misalnya mereka mau putus dan keadaannya itu sebenarnya kayak nggak baik-baik aja, mungkin even mereka berantem even karena ada perselingkuhan atau gimana, sehingga ya mereka sebenarnya berpisah, tapi dalam momen yang mereka tuh sebenarnya nggak pisah gitu kan. Ya itu kan ujung-ujungnya pasti ada salah satu di antara mereka yang nggak mau mengakui benar-benar perasaannya, nggak mau bisa tulus atau confess buat seenggaknya ya apa ya, nyatain perasaan terakhirnya di hubungan itu tuh gimana gitu. Even kayak rasa kecewa pun ya nggak apa-apa, karena kan kayak putus nggak baik-baik kok gitu. Tapi even kayak dia mau menyampaikan, karena kan mereka putusnya cuman yang dibilang mau putus juga nggak sebenarnya, karena kan kasus ya. Even kayak dia mau nyampein perasaan gue nggak akan pernah bisa berubah kalau gitu. Itu sih gue belajar kayak sebenarnya nggak hanya mereka yang putus nggak baik-baik. Sebenarnya dalam kata putus tuh nggak ada yang baik-baik. Nggak tahu ya, beberapa orang mungkin ada yang mengartikan bahwa gue putus baik-baik kok gitu. Tapi coba cek lagi, kalau lo putus baik-baik sama pasangan lo, sebaik-baiknya kalian mengakhiri hubungan dengan cara paling baik manapun, kayaknya salah satu dari kalian tuh nggak mungkin ada yang jujur-jujur banget. Misalnya kayak nggak harus confess tentang perasaan kayak yang gue bilang, kayak lo harus jujur tentang perasaan lo selama pacaran sama dia gimana, nggak harus jujur tentang itu. Maksudnya kayak salah satu dari kalian ketika mengakhiri hubungan pasti ada yang nggak mau gitu aja putus gitu. Dan menurut gue dengan kalian mengelabui itu, apa ya, itu tuh kayak bentuk kurang jujur sama diri lo, kurang jujur sama hubungan tersebut. Dan aku susah kayak sebaik-baiknya putus hubungan, tapi kalau salah satunya nggak mau putus terus nggak diutarakan tuh ya kayak itu nggak jujur, dan lo tuh nggak mau mencoba mempertahankan apa yang sebenarnya tuh lo masih mempertahankan gitu. Tapi gue pernah bilang beda konteks ketika lo nggak jujur, lo nggak mau jujur dan mengupayakan untuk gue nggak putus dalam hal gitu, karena memang si pasangan lo itu emang udah kelihatan bahwa dia udah nggak mau lo banget gitu. Semoga lo ngerti gitu. Tapi intinya gitu sih menurut gue. Ini kan bahas confess ya, kenapa bahas ending hubungan. Tapi iya sih, kesimpulan gue adalah nggak ada orang yang putus tuh baik-baik. Even kayak putusnya tanpa kasus ataupun enggak, lo nggak bisa ngukur itu tandanya mereka putus dengan cara baik-baik gitu. Menurut gue ketika dua orang mengakhiri hubungannya tuh pasti nggak akan ada yang baik-baik aja, nggak sih?